Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan, kemudian tadi saya tambahkan ya Pak tentang peta budaya sedikit, kemudian juga tentang AR. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Asmi, biasa dipanggil Asmi, saya dari SD Kanisius Sengkan, Sleman. Nah, mohon izin saya untuk share screen. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Baik, jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Feni bahwa untuk mengakses rumah belajar ini kita bisa melalui website ataupun melalui aplikasi yang ada di HP kita. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan fitur rumah belajar yaitu PKB, peta budaya, dan juga augmented reality atau AR. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini merupakan fitur yang bisa dijadikan tempat bagi para pendidik, khususnya untuk mengembangkan diri. Di dalam fitur ini, nantinya kita bisa mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang ada, termasuk salah satunya adalah kegiatan pembatik yang sedang kami ikuti bersama. Jadi, kami SRB 2021 ini bisa sampai ke tahap ini juga karena melalui tahapan-tahapan pelatihan yang ada dan disediakan dalam fitur rumah belajar ini. Nah, kemudian selanjutnya peta budaya. Nah, peta budaya ini merupakan dokumentasi dari keunikan budaya Nusantara yang sangat beragam. Jadi kita bisa mengakses berbagai budaya yang ada di Indonesia. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, kemudian tentang augmented reality atau AR. Nah, ini adalah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata. Jadi diproyeksikan sehingga nanti bisa terlihat nyata begitu gambarnya. Nah, ini contoh dokumentasi yang pernah saya lakukan. Nanti kita juga akan mencobanya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mencobanya ya, sahabat rumah belajar semuanya. Nah, yang pertama tentu saja kita mengakses atau masuk ke portal rumah belajar. Kita masukkan alamatnya yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian bisa kita scroll ke bawah. Nah, di sini nanti ada fitur utama yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian di bagian bawah sini ada tulisan lihat selengkapnya. Nah, apabila kita klik, nanti akan muncul berbagai fitur pendukung. Nah, ada peta budaya, buku sekolah elektronik, pengembangan keprofesian berkelanjutan, augmented reality, dan yang lainnya. Nah, saya akan mulai dari yang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita klik, kemudian nanti kita akan diarahkan ke laman simpatik seperti ini. Nah, di sini ada berbagai tab, ada beranda, kemudian pelatihan. Nah, di bagian ini kita bisa menemukan pelatihan. Misalnya kita klik pelatihan terbaru. Nah, di sini ada pelatihan yang bisa diikuti, namun tentu saja kita harus terlebih dahulu mendaftar. Nah, kemudian masuk, lalu nanti kita bisa mendaftar di pelatihan yang ada. Kita bisa lihat selengkapnya, detail pelatihannya, kemudian, nah, silakan masuk untuk dapat mengikuti pelatihan ini. Apabila belum memiliki akun, bisa mendaftar dengan mengisi berbagai data-data yang diperlukan. Nah, tadi saya klik daftar, kemudian muncul tampilan seperti ini. Apabila kita sebagai guru, kita bisa klik ini, kemudian kita isi data-datanya dan kita submit. Nah, itu untuk tata cara mendaftar. Nah, kemudian apabila kita sudah terdaftar, kita bisa login atau masuk. Nah, di sini saya sudah mempunyai akunnya, sudah terdaftar. Maka kita coba untuk masuk.
maaf tadi salah ya untuk passwordnya ya, kata sandinya sebentar. Nah, apabila kita sudah masuk, kita bisa ada tambahan informasi ya di sini, ada pelatihan saya. Nah, ini yang sedang kita ikuti. Nah, kemudian kita bisa melihat sertifikat apabila sudah selesai dan sudah lulus untuk kegiatannya. Bisa kita unduh juga. Jadi sertifikat yang disediakan di sini adalah sertifikat yang berskala nasional ya, Bapak Ibu sahabat rumah belajar semua. Nah, kemudian apabila kita ingin mendaftar atau mengikuti pelatihan, bisa kita klik di temukan pelatihan seperti yang tadi itu. Kemudian untuk kegiatan pembatik ini kita bisa melihat lebih detailnya di tab tulisan pembatik 2021. Nah, ini ada informasi tentang apa itu pembatik, kemudian manfaatnya, kemudian kita bisa mendaftar dan mengecek hasil kelulusan. Kemudian nantinya apabila kita sudah lolos atau melewati berbagai tahapan tadi itu, kita bisa berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar. Nah, seperti ini ada juga manfaat-manfaat yang tentunya bisa kita dapatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Itu untuk simpatik nanti bisa dieksplor kembali. Kemudian nanti kita akan lanjut ke fitur yang lainnya, selain yang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kita kembali ke portal belajar.kemdikbud.go.id. Saya lanjutkan untuk yang peta budaya. Nah, kita klik peta budaya, kemudian di sini ada peta berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Jadi yang kita sorot ini nanti kalau kita klik akan ditampilkan budaya dari daerah tersebut. Kita bisa scroll ke bawah untuk konten budaya yang terbaru. Jadi kita bisa memilihnya dari petanya atau dari bawah ini ya. Misalnya saya mau memilih dari peta. Misalnya saya ingin menampilkan budaya yang ada di Provinsi DIY dulu, coba. Nah, kita klik yang DIY tadi. Kemudian di sini sudah muncul berbagai kategori budaya yang ada di Provinsi DIY. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya kita ingin melihat tentang penjelasan terkait Malam Satu Suro. Nah, bisa kita klik judulnya. Nah, kemudian kita klik untuk melihat info lebih detailnya. Nah, jadi ini sudah terbuka tab yang baru ya. Nah, ini informasinya kemudian bisa kita baca-baca apabila kita menginginkan artikel seperti ini atau informasi seperti ini. Ini biasanya kaitannya dengan MUPEL IPS dan PPKN ya, atau juga bisa tentang SBDP. Nanti ada juga tentang tarian daerah begitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa memanfaatkan selain yang dari gambar peta tadi, bisa melihat dari tab ini. Misalnya dari Sumatera, kita ingin melihat budaya yang ada di Sumatera Barat misalnya. Nah, di sini tersedia warisan budaya atau kita mau pilih yang seluruhnya ditampilkan. Misalnya kita pilih yang seluruhnya ditampilkan. Nah, di sini ada tradisi Randai, legenda Minangkabau. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk kegiatan literasi, ya. Jadi di sini ada berbagai konten budaya yang bisa tentu saja membuat kita semakin mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Begitu untuk peta budaya. Kemudian selanjutnya saya akan mengenalkan tentang augmented reality atau AR. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa nanti melalui AR ini kita bisa memproyeksikan gambar yang ada. Nah, tentu saja tidak semua gambar ya, namun kita menggunakan yang ada di sini, di rumah belajar ini. Nah, di sini ada tentang energi alternatif, cita-citaku, kemudian anatomi tubuh manusia. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Jadi, cara menggunakannya adalah di sini ada tulisan install, marker, dan video.
Nah, untuk bagian video ini berisi penjelasan tentang bagaimana demo atau pemanfaatan dari AR untuk misalnya yang ini, anatomi tubuh manusia. Jadi video ini untuk AR yang ini, video yang ini juga untuk AR yang ini. Termasuk juga install dan markernya. Nah, untuk bagian install ini akan kita unduh dulu, kita download dulu. Nah, misalnya kita download, nah ini harus login dulu ya. Nanti saya tunjukkan yang sudah. Nah, ini sedang proses download. Nanti kita install di HP atau di tablet kita. Cara memindahkannya bagaimana? Misalnya kita mengunduhnya dari laptop, bisa kita upload dulu ke Google Drive, lalu kita nanti bisa download di HP, kita install di HP bagian install ini. Kemudian untuk bagian marker ini juga kita unduh, kita download ya. Nah, nanti ini tampilannya adalah berupa PDF atau buku yang berisi materi dari anatomi tubuh manusia ini. Ini nanti bisa kita print untuk bukunya, atau jika kita memiliki 2 perangkat, kita tidak perlu mencetaknya. Nah, nanti untuk bukunya ini bisa kita sorot menggunakan aplikasi yang sudah kita install, sehingga akan muncul bentuknya. Baik, nah kalau sudah selesai kita download, kita bisa menginstalnya, lalu kita menggunakannya. Nah, saya akan menunjukkan menggunakan HP ya. Saya sudah menginstalnya di HP saya. Nah, nanti sahabat semua bisa cobanya juga. Mau yang mana disesuaikan. Nah, kemudian saya ini sudah mencetak karena akan lebih mudah saya menunjukkan apabila dengan dicetak. Sebentar, saya hentikan dulu virtual background-nya supaya lebih jelas. Nah, nanti apabila sudah kita install, kita buka aplikasinya akan muncul seperti ini. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini ada suaranya ya. Nah, saya sudah mencetaknya. Ini gambarnya. Ini tidak harus sebesar ini ya, sahabat. Nanti bisa lebih kecil, misalnya satu kertas bisa dicetak 4 halaman, begitu bisa. Nah, kemudian tampilan ini khusus yang untuk AR yang materi anatomi tubuh manusia. Nah, untuk menggunakannya, kita bisa klik yang bagian panah play ini. Nah, kita klik. Nah, mohon ditunggu sebentar ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada berbagai jenis anatomi tubuh. Ada tentang rangka, kemudian peredaran darah, pencernaan. Nah, saya akan mencontohkan tentang rangka. Maka saya klik yang bagian rangka. Tentu saja nanti kita akan menyorotkan atau menyekan ya pada gambar yang rangka ya. Nah, saya juga mencetak yang peredaran darah. Namun kalau yang peredaran darah, tentu saja kita scan-nya tadi bagian yang peredaran darah juga. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik ya. Ini jika kita belum memiliki bukunya, bisa kita unduh. Bisa kita sorotkan juga di laptop ya, atau di PC ya. Jadi tidak usah kita print, tidak apa-apa. Ada perangkat yang lainnya. Ini kita silang saja. Nah, kemudian kita bisa men-scan dari gambar ini tadi. Nah, ini tengkorak. Nah, ini sudah muncul bentuk 3D-nya ya. Nah, yang berwarna-warni ini, yang berwarna-warni ini. Nah, ini bisa kita putar-putar ya tengkoraknya ya. Nah, ini bisa muter. Ini ada juga suaranya di bagian yang volume ini, yang seperti tombol volume ini. Dan juga informasi. Informasi ini apabila kita klik, maaf ya ini agak susah. Nah, nanti bisa sahabat semua coba ya. Jadi ini apabila diklik yang bagian seperti mikrofon ini, nanti akan ada penjelasan suaranya. Kemudian yang informasi ini akan muncul penjelasan
nama-nama tulang dari rangka kepala ini. Nah, seperti itu, jadi ini akan muncul 3D-nya begitu ya. Nah, itu untuk AR, nanti sahabat semua bisa mencobanya. Dan itu pemaparan dari saya, kiranya Nandu ya Bapak Ibu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau menyalakan kameranya, monggo. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bentar. Satu kali lagi mungkin ya. Boleh gaya bebas ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.